Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Eka Setiawan, kelas 2F, NIM 2517 2620 1070. Saya akan menjawab soal-soal ujian fisika. Soal yang pertama yaitu sebuah kawat lurus panjang dialiri arus sebesar 70A. Titik P berada pada jarak 8 cm dari kawat. A. Hitung besar medan magnet di titik P. B. Tentukan arah medan magnet menggunakan kaidah tangan kanan. C. Jelaskan bagaimana besar medan magnet berubah apabila arus dilipat gandakan dan jarak titik P diperbesar menjadi 2 kali semula. Jawaban: diketahui I sama dengan 70A, R sama dengan 0,08 M, MU 0 sama dengan 4R kali 10 min 7 T kali M per A. Jawaban A yaitu B sama dengan MU 0 kali I per 2 PR. B sama dengan 4 PR kali 10 min 7 dikali 70 per 2 Pi dalam kurung 0,08 sama dengan 1,75 dikali 10 pangkat min 4 T. Jawabannya 1,75 kali 10 pangkat min 4 T. Jawaban B, arah medan magnet ditentukan dengan kaidah tangan kanan ibu jari menunjukkan arah arus, sedangkan lengkungan jari menunjukkan arah medan magnet. C, jika arus menjadi 2 kali, medan magnet menjadi 2 kali lebih besar. Jika jarak menjadi 2 kali, medan magnet menjadi setengahnya. Jika kedua perubahan dilakukan bersamaan, besar medan magnet tetap. Lanjut ke soal yang kedua. Sebuah penghantar sepanjang 70 cm dialiri arus 6A dan berada dalam medan magnet 0,8 T dengan sudut 30 derajat terhadap arah medan. A. Hitung besar gaya Lorentz. B. Sebuah kumparan dengan luas 0,05 mil kuadrat berada dalam medan magnet yang sama. Hitung flux magnet jika bidang kumparan tegak lurus medan magnet. Jawaban A. F sama dengan bil sin cos sama dengan 0,8 kali 6 kali 0,7 kali 0,5 sama dengan 1,68 N. Jadi jawabannya 1,68 N. Kemudian B, ada V sama dengan BA sama dengan 0,8 kali 0,05 sama dengan 0,04 WB. Jawabannya 0,04 WB. Lanjut ke soal yang ketiga. Sebuah kumparan terdiri atas 270 lilitan mengalami perubahan flux medan magnet dari 0,12 WB menjadi 0,03 WB dalam waktu 0,06 S. A. Hitung besar GGL induksi. B. Jika kutub utara magnet didekatkan ke kumparan, tentukan arah arus induksi berdasarkan hukum Lenz dan jelaskan alasannya. Jawaban A. E sama dengan N delta V per delta T sama dengan 270 dikali 0,09 per 0,06 sama dengan 405 volt. Jawabannya yaitu 405 volt. B. Arus induksi menghasilkan medan magnet yang menolak pertambahan flux. Sisi kumparan yang menghadap magnet menjadi kutub utara sehingga menolak magnet yang didekatkan. Lanjut ke soal yang keempat. Sebuah induktor memiliki induktansi 5H. Arus berubah dari 2A menjadi 70A dalam waktu 0,25 second. A. Hitung GGL induksi diri. B. Jelaskan mengapa GGL induksi selalu melawan perubahan arus. Jawaban A. E sama dengan L delta I per delta T sama dengan 5 kali 68 per 0,25 sama dengan 1360 V. Jawabannya 1360 V. Jawaban B. Karena sesuai hukum Lenz, GGL induksi selalu menentang perubahan arus yang menyebabkannya. Lanjut ke soal yang kelima. Dua buah kumparan mempunyai induktansi mutual 0,4H.
arus pada kumparan primer berubah dengan laju 70 A per S. A. Hitung GGL induksi pada kumparan sekunder. B. Jika induktor memiliki induktansi 3H dan dialiri arus 4A, hitung energi yang tersimpan. Jawaban A. E sama dengan M dI per dt sama dengan 0,4 kali 70 sama dengan 28 V. Jawabannya 28 V. Jawaban B, W sama dengan I per 2 LI kuadrat sama dengan I per 2 dalam kurung 3 dalam kurung 4 kuadrat terkurung sama dengan 24J. Jawabannya 24J. Lanjut ke soal yang ke-6. Jelaskan perbedaan mendasar antara arus AC dan DC. Ditinjau dari arah arus, perubahan tegangan terhadap waktu, sumber pembangkit, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jelaskan mengapa laptop dan telepon genggam memerlukan adaptor meskipun sumber listrik rumah menggunakan arus AC. Jawabannya, AC arus bolak-balik, tegangan berubah periodik, berasal dari generator PLN digunakan pada listrik rumah. DC arus searah, tegangan relatif tetap, berasal dari baterai aki digunakan pada HP dan senter. Adaptor digunakan untuk mengubah arus AC menjadi DC dengan tegangan yang sesuai untuk perangkat elektronik. Lanjut ke soal yang ke-7. Suatu sumber AC memiliki tegangan maksimum 70 V dan frekuensi 50 Hz. A. Hitung tegangan RMS. B. Hitung periode gelombang. C. Jelaskan makna fisik nilai RMS. Jawaban A. V RMS sama dengan 70 per akar 2 sama dengan 49,5 V. Jawaban B. T sama dengan I per 50 sama dengan 0,02 second. Jawaban C. Nilai RMS adalah nilai tegangan efektif yang menghasilkan daya sama seperti tegangan DC pada hambatan yang sama. Lanjut ke soal yang 8. Suatu rangkaian seri memiliki R sama dengan 70 ohm, XL sama dengan 60 ohm, XC sama dengan 20 ohm. Hitung A. Impedansi total. B. Faktor daya. C. Sifat rangkaian. Jawaban A. Z sama dengan akar 70 kuadrat ditambah dalam kurung 60 kurang 20 tutup kurung kuadrat sama dengan akar 6500 sama dengan 80,6. Jawaban B. Cos V sama dengan 70 per 80,6 sama dengan 0,869. Jawaban C. Karena XL besar dari XC, rangkaian bersifat induktif. Lanjut ke soal yang 9. Sebuah rangkaian seri memiliki induktor 0,20H dan kapasitor 70 UF. A. Hitung frekuensi resonansi. B. Jelaskan keadaan impedansi dan arus saat resonansi. Jawaban A. F sama dengan 1 per 2pi akar LC sama dengan 1 per 2pi akar 0,20 dalam kurung 70 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 42,5 Hz. Saat resonansi, XL sama dengan XC, impedansi minimum, arus maksimum, faktor daya sama dengan 1. Lanjut ke soal yang 10. Transformator, generator, dan motor listrik merupakan penerapan konsep elektromagnetik. Jelaskan keterkaitan konsep berikut dalam cara kerja ketiga alat tersebut. Medan magnet, flux magnet, hukum Faraday, hukum Lenz, induktansi, arus AC dan DC. Berikan contoh penerapan masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, medan magnet digunakan untuk menghasilkan gaya dan induksi. Flux magnet yang berubah menimbulkan GGL induksi. Hukum Faraday menjelaskan bahwa perubahan flux menghasilkan tegangan induksi. Hukum Lenz menentukan arah arus induksi yang selalu menentang perubahan flux. Induktansi menunjukkan kemampuan kumparan menghasilkan GGL akibat perubahan arus. Arus AC digunakan pada transformator dan pembangkit listrik, sedangkan arus DC banyak digunakan pada perangkat elektronik dan motor DC. Contoh penerapan: transformator digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Generator menghasilkan listrik di pembangkit. Motor listrik
digunakan pada kipas angin, pompa air, blender, dan mesin cuci. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.